Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai praktikan dengan nama Khodri Aziz Alfarisi, NIM D4190089 akan menjelaskan dan memaparkan tugas praktikum instalasi residensial modul ke-6. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang LAN atau Local Area Network. Apa itu LAN atau Local Area Network? LAN atau Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal saja atau wilayah yang sederhana. Artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. Contoh dari jaringan LAN ini adalah jaringan pada komputer-komputer di sekolah, perusahaan, ataupun warung internet. Kemudian jenis-jenis LAN atau Local Area Network. Yang pertama, berdasarkan media transmisi yang terbagi menjadi guided atau terpadu dan unguided atau tidak terpadu. Guided atau terpadu adalah menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik menggunakan sistem kabel. Sedangkan unguided adalah menyediakan jalur transmisi sinyal tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Jadi yang unguided tanpa kabel atau serat optik, sedangkan yang guided adalah menggunakan sistem kabel. Kemudian yang kedua berdasarkan metode transmisi yang terbagi menjadi baseband dan broadband. Baseband adalah metode yang berupa sinyal digital langsung dikirim pada media yang digunakan tanpa mengalami perubahan apapun. Kemudian broadband adalah metode data yang dikirimkan harus diubah dahulu menjadi sinyal analog atau dalam prosesnya mengalami modulasi. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan cara pengiriman data dalam jaringan yang terbagi menjadi Ethernet, Token Ring, Fiber Distributed Data Interface atau FDDI. Yang pertama, Ethernet, yaitu sebuah teknologi jaringan yang banyak digunakan dalam jaringan LAN ini, atau Ethernet adalah sebuah jaringan berbasis kabel. Kemudian Token Ring. Token Ring adalah permulaan standar LAN yang pernah dikembangkan IBM menggunakan topologi ring dan metode akses token passing. Kemudian yang ketiga adalah Fiber Distributed Data Interface atau FDDI, merupakan jaringan LAN token ring berkecepatan tinggi dan menggunakan kabel fiber optik. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan metode akses yang terbagi menjadi yang pertama, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau CSMA, dan Token Passing. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau CSMA adalah ketika komputer atau sebelum komputer mengirim data, komputer pengirim tersebut akan melakukan atau akan membaca pengecekan media apakah data tersebut digunakan komputer lain atau komputer lain sedang menggunakannya. Jika tidak digunakan, maka komputer pengirim tersebut akan mengirimkan datanya. Kemudian token passing merupakan atau metode dengan menggunakan suatu tanda atau token yang dikirim secara estafet dari komputer satu ke komputer yang lain. Kemudian yang kelima adalah berdasarkan topologi jaringan yang terbagi menjadi point-to-point network, star network, ring network, bus network, dan tree network. Yang pertama adalah point-to-point network, merupakan jaringan kerja yang paling sederhana tetapi dapat digunakan secara luas. Berikut merupakan topologi dari point-to-point network. Kemudian yang kedua adalah star network. Star network merupakan metode atau beberapa peralatan yang ada akan dihubungkan ke dalam satu pusat komputer. Jadi
Di dalam Star Network ini, kontrol akan dipusatkan dalam satu komputer yang dapat bertugas seperti mengatur beban kerja serta pengaturan sumber daya yang ada. Berikut merupakan topologi dari Star Network. Dapat dilihat dalam topologi Star Network ini, di komputer yang paling tengah itu merupakan sebagai komputer pusat yang berfungsi sebagai mengatur konektivitas ke komputer-komputer lain. Kemudian yang ketiga adalah ring network. Ring network merupakan jaringan cincin atau yang terdapat beberapa peralatan saling dihubungkan satu dengan lainnya dan pada akhirnya akan membentuk seperti sebuah cincin. Jaringan ring network ini tidak memiliki suatu titik atau suatu pusat, tetapi bertindak sebagai tingkatan yang sama, atau dapat diartikan semua komputer atau simpul mempunyai tingkatan yang sama dalam pengaturan lalu lintas data. Berikut merupakan topologi dari ring network. Selanjutnya, topologi bus network. Topologi bus network digunakan untuk daerah yang tidak terlalu luas. Setiap komputer atau simpul akan dihubungkan dengan sebuah kabel komunikasi melalui sebuah interface. Setiap komputer dapat berkomunikasi langsung dengan komputer lainnya yang terdapat di dalam network. Dengan kata lain, semua simpul mempunyai kedudukan yang sama. Berikut adalah topologi bus network. Di dalam topologi bus network, di sini memiliki kesamaan pada topologi ring network, yaitu memiliki tingkatan yang sama untuk setiap simpul atau komputer yang dihubungkan. Kemudian yang terakhir adalah tree network. Tree network merupakan suatu topologi yang memiliki pusat atau simpul yang lebih tinggi tingkatannya dapat mengatur simpul lain yang lebih rendah tingkatannya. Data yang dikirim perlu melalui simpul pusat terlebih dahulu. Berikut merupakan topologi dari tree network. Jadi di dalam topologi tree network di sini memiliki pusat atau pusat sebuah komputer atau simpul yang tingkatannya paling tinggi. Jadi tingkatan yang paling tinggi ini akan mengatur tingkatan di bawahnya. Selanjutnya, manfaat LAN atau Local Area Network. Berikut merupakan manfaat dari LAN. Yang pertama adalah resource sharing. Resource sharing merupakan persetujuan agar seluruh program atau software, peralatan, khususnya data, bisa digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruhi oleh lokasi dan pemakai. Kemudian yang kedua adalah menghemat biaya, karena komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Kemudian yang ketiga, keamanan data lebih terjamin. Sepanjang jaringan dipasang dengan firewall yang baik, maka jaringan tersebut akan membuat serangan dari luar menjadi sulit. Memungkinkan seseorang administrator dalam jaringan dapat mengontrol data-data yang penting yang hanya dapat diakses oleh user tertentu saja. Jadi di dalam LAN ini memiliki keamanan yang terjamin yang hanya diakses oleh user-user tertentu saja atau user-user yang terikat
dengan LAN tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengaturan data. Di dalam pengaturan data ini, komputer dalam lingkungan bisnis dengan adanya jaringan tersebut memungkinkan seseorang administrator untuk mengorganisasi data-data yang penting dan melakukan backup sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi di dalam LAN ini akan memudahkan dalam pengaturan data atau di sebuah perusahaan akan memudahkan dalam kegiatan backup data. Kemudian hardware sharing. Dengan adanya LAN ini maka dapat membuat alat seperti printer server yang dapat dipakai bersama dalam satu jaringan. Begitu juga dengan alat lain seperti scanner. Tentunya ini juga akan membuat keuangan menjadi lebih efisien karena tidak perlunya membeli satu printer untuk satu komputer. Jadi di dalam hardware sharing ini, satu komputer dapat menggunakan beberapa hardware lain seperti misalnya printer dapat digunakan, misalnya beberapa printer dapat digunakan atau dikontrol dari satu komputer saja. Kemudian fungsi dari LAN atau Local Area Network. Di antaranya yang pertama untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu wilayah. Yang kedua, untuk memungkinkan dilakukannya komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, untuk memungkinkan dan mempercepat proses berbagi data dan program antar komputer di dalam jaringan. Yang keempat, membantu menghemat biaya operasional karena perangkat dalam satu jaringan dapat dipakai secara bersama-sama, misalnya printer, server, dan lain sebagainya. Kemudian kekurangan dan kelebihan LAN. Untuk kelebihannya meliputi yang pertama, melakukan transfer file melalui suatu server mengatur keluar masuk informasi adalah hal yang memungkinkan. Kemudian yang kedua, penggunaan dengan LAN dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, keamanan kerahasiaan data maupun investasi terjamin karena LAN memiliki sistem pengatur password. Kemudian yang keempat, tidak banyak menggunakan kabel. Kemudian yang kelima, user interface yang digunakan adalah fasilitas yang baku. Kemudian yang keenam, bisa menciptakan jaringan hubungan antar sistem dan berbagai merek. Kemudian yang ketujuh adalah jaringan LAN membantu kita mengcopy data antar komputer dan lebih cepat sehingga menghemat waktu. Kemudian yang terakhir adalah karena banyak sistem yang terhubung maka dengan jaringan LAN komputer dapat hubungan dengan beberapa termasuk serat optik, kabel pasangan, cahaya inframerah, dan kabel pasangan. Hubungan-hubungan tersebut merupakan topologi yang fungsinya menjalankan tugas atas pesan dari satu komputer ke komputer lain. Sedangkan kekurangannya meliputi yang pertama, jika banyak PC atau komputer yang terhubung jaringan LAN akan melambat. Yang kedua, software harus dirancang untuk multi-user. Kemudian yang ketiga, LAN begitu lambat di speed modemnya. Kemudian yang keempat, karena semua komputer atau PC terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satu terinfeksi virus, maka komputer lainnya juga akan terinfeksi virus. Kemudian yang kelima, sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas. Kemudian yang keenam atau terakhir, mengenai lokasi LAN, hanya dapat terhubung antar komputer dalam satu gedung, misalnya dalam kampus, dalam satu ruang dengan menghubungkan mini komputer. Sebenarnya LAN mampu lebih dari satu gedung, namun hubungan jaringannya cukup tidak memadai. Kemudian
Perbedaan LAN, MAN, dan WAN. Pembeda yang pertama adalah singkatan. LAN merupakan Local Area Network, sedangkan MAN adalah Metropolitan Area Network, dan WAN adalah Wide Area Network. Kemudian pembeda yang kedua adalah definisi. LAN adalah jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, atau wilayah yang sederhana. Sedangkan MAN adalah jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Kemudian WAN adalah jaringan berbasis luas yang mencakup daerah geografis yang luas. Kemudian pembeda yang ketiga adalah cakupan. Yang pertama LAN, cakupannya berupa seperti warnet, kantor, atau sekolah. Kemudian untuk MAN, cakupannya meliputi antar gedung atau bangunan. Kemudian WAN adalah antar negara bahkan benua. Kemudian pembeda yang terakhir adalah jangkauan. Untuk LAN, jangkauannya adalah 5-10 km. Sedangkan MAN adalah 10-50 km dan WAN adalah 100-1000 km. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.